seringkali saya ditanya, apa yang bisa kita perbuat 2 tahun ini, ya kan, menuju 2024 ini, apa yang bisa kita perbuat? Nah itu saya diskusi dengan Ustadz Bahtiar Nasir di Batu, Malang, bangun Laskar Islami. Kenapa bangun Laskar Islami? Ini sempat jadi pertanyaan ulama-ulama Madura. Ustadz kok rodok ngagetkan Laskar Islam? Akhirnya saya sampaikan, kenapa? Ada prolognya, Pak. Ya, ada penyebabnya. Apa penyebabnya? Presiden sudah menandatangani undang-undang yaitu ekstremisme. Akhirnya gayung bersambut. Kapolri yang baru akan membentuk Pam Swakarsa di setiap provinsi di Indonesia. Akhirnya Profesor Amin Rais langsung protes. Kalau ini dijalankan, otomatis ke depan sesama umat Islam akan saling bunuh satu dengan yang lain. Karena apa? 25.000 pucuk senjata akan diserahkan pada sipil. Nah, sipil yang dimaksud siapa? Saya kira sudah tahu, gak usah saya sebutkan, ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya tambah 1 slide saja, Pak. Ya. Jadi tadi baru masuk materi dan tambah 1 slide saja, Pak. Ya. Karena waktunya terbatas. Ini juga spirit motivasi yang diberikan oleh Allah kepada kita saat umat Islam di Indonesia sedang ditekan, dipreset. Kalau bahasa wayang itu apa? Digodok di kawah Condro Timuko. Ini sekarang ini umat Islam Indonesia. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 1-5. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitab. Al-kitab, Al-Qur'an ini. La raiba fihi. Tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi hamba-hamba Allah yang muttaqi, yang bertakwa kepada Allah. Siapa mereka? Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu hamba-hamba Allah yang beriman pada yang gaib. Wa yuqimuna shalah, dan mereka mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka menginfakkan sebagian rezeki yang diberikan oleh Allah kepada. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, dan mereka beriman pada Alkitab Al-Qur'an yang diturunkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beriman pada kitab-kitab sebelumnya, Zabur, Taurat, Injil. Wa bil akhirati hum yuqinun, dan mereka yakin akan kehidupan yang unlimited, tidak terbatas, kehidupan yang abadi, yaitu kehidupan akhirat. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah hamba-hamba Allah yang tetap diberikan hidayah dari sisi Allah, dan mereka itulah hamba-hamba Allah yang sukses, beruntung dunia dan akhirat. Ini, Pak. Ini jaminan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, kita tidak boleh pesimis, tidak boleh merasa rendah. Insya Allah pasti menang. Tunggu tanggal mainnya. Makanya seringkali saya ditanya, apa yang bisa kita perbuat 2 tahun ini, ya kan, menuju 2024 ini, apa yang bisa kita perbuat? Nah itu saya diskusi dengan Ustadz Bahtiar Nasir di Batu, Malang. 5 program dakwah tauhid harus terus kita gerakkan. Ini program yang pertama. Program yang kedua,
jadikan pesantren-pesantren kita, lembaga pendidikan Islam kita sebagai sarana strategis untuk membangkitkan Sofatul Islamiyah, kebangkitan Islam. Yang ketiga, ayo jadikan umat Islam ini melek politik, jangan sampai buta politik. Sebagaimana Kiai Haji Ahmad Dahlan, Allahumma yarham, pendiri Perserikatan Muhammadiyah. Kalau umat Islam ini buta politik, apa yang terjadi di Andalusia akan terjadi di Indonesia. Ini harus kita camkan nasihat beliau. Yang keempat, ayo ya, bangkitkan ekonomi umat ini lewat masjid. Jargonnya dari muslim untuk muslim, dan ini sudah dipraktekkan di Malaysia, berhasil. Malaysia kan dulu di kekuatan ekonomi dikuasai Cina, sekarang lewat Dr. Mahathir Mohamad waktu jadi Perdana Menteri, gerakan beli dari muslim untuk muslim. Akhirnya sekarang kekuatan ekonomi Malaysia sudah dikuasai Melayu, umat Islam. Yang kelima, bangun Laskar Islami. Kenapa bangun Laskar Islami? Ini sempat jadi pertanyaan ulama-ulama Madura. Ustadz kok rodok ngagetkan Laskar Islam? Akhirnya saya sampaikan kenapa. Ada prolognya, Pak. Ya, ada penyebabnya. Apa penyebabnya? Presiden sudah menandatangani undang-undang yaitu ekstremisme. Akhirnya gayung bersambut, Kapolri yang baru akan membentuk PAM Swakarsa di setiap provinsi di Indonesia. Akhirnya Profesor Amin Rais langsung protes. Kalau ini dijalankan, otomatis ke depan sesama umat Islam akan saling bunuh satu dengan yang lain. Karena apa? 25.000 pucuk senjata akan diserahkan pada sipil. Nah, sipil yang dimaksud siapa? Saya kira sudah tahu, Pak. Gak usah saya sebutkan. Ya. Ini yang profesional saja, Densus 88 itu yang salah tembak ratusan. Apalagi ini yang tidak profesional, sipil. Nah, kalau dikasih 25.000 pucuk senjata, ya otomatis, Pak, dia akan saling bunuh sesama umat Islam. Makanya bangun Laskar Islami supaya tidak terjadi benturan, saling benar-benar saling menjaga, tidak mudah diadu domba. Saya kira gitu. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafarat majelis. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah.